Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Jannah akan menyampaikan mengenai akad wadiah. Pengertian wadiah. Al-wadiah adalah suatu barang tertentu yang ditinggalkan oleh pemilik kepada selain pemiliknya. Akad wadiah secara istilah menurut Hanafiyah adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas atau terang, yaitu eksplisit, atau tersirat, yaitu implisit. Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad wadiah didefinisikan sebagai sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan atau agensi untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah. Istilah-istilah yang berkaitan dengan akad wadiah. Yang pertama, muwadi, yaitu orang yang menitipkan barang. Yang kedua, muwada, yaitu orang yang dititipi barang atau penerima titipan. Dan yang ketiga, wadi, atau juga bisa disebut wadiah, yaitu objek atau barang yang dititipi. Adapun landasan hukum dari akad ini yaitu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan juga diterangkan di Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Adapun rukun akad wadiah, jumhur ulama menetapkan 4 rukun, yaitu yang pertama, orang yang menitipkan barang. Yang kedua, orang yang dititipi barang. Yang ketiga, barang yang dititipkan. Dan yang keempat, sigoh titipan atau ijab qabul. Selanjutnya, syarat akad wadiah. Jumhur ulama mensyaratkan kepada kedua belah pihak, yaitu penitip dan yang dititipi, sebagaimana dalam agensi atau wakalah, yaitu syaratnya baligh, berakal, dan mumayyiz. Dan terkait dengan barang yang dititipkan, harus berupa properti atau barang yang mampu untuk diberikan secara fisik. Barang titipan tidak bisa berupa hewan yang kabur, ikan laut, burung di udara, atau barang lain yang tidak mampu dijangkau atau dipindah tangankan. Dalam akad, yaitu akad wadiah ini, juga bisa terputus. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan akad wadiah terputus, yang pertama, pengambilan barang oleh orang yang dititipi kepada penitip, baik diminta ataupun tidak. Yang kedua, meninggalnya orang yang dititipi ataupun penitip. Yang ketiga, salah satu dalam keadaan koma berkepanjangan atau menjadi gila ataupun stres dalam beberapa waktu, dan hal ini merusak akad titipan tersebut. Yang keempat, ketika terjadi legal restriction yang terjadi pada penitip, sehingga atau seperti hilang kompetensi, dan pada pihak orang yang dititipi bangkrut atau pilot, maka akad titipan terputus. Dan yang kelima, ketika pihak yang dititipi mentransfer kepemilikan barang titipan kepada pihak lain, seperti dijual maupun diberikan sebagai hadiah. Praktik wadiah pada bank syariah. Pada bank syariah, akad wadiah memang ditujukan untuk mereka yang uangnya hanya dititipkan, dan bank tidak berhak untuk memberikan bagi hasil yang mana bisa diberikan pada akad mudharabah. Akad wadiah ini dibagi pada 2 jenis, yaitu wadiah amanah dan wadiah domanah. Pada wadiah amanah, bank tidak boleh memutarkan uangnya, sedangkan pada wadiah domanah, bank diperbolehkan untuk memutarkan uangnya, tetapi dengan syarat bank harus menjamin bahwa uang tersebut dapat dikembalikan. Produk yang menggunakan akad wadiah domanah adalah produk rekening giro. Dan inilah skema dari akad wadiah amanah, tergambar pada proses yang lebih sederhana, yaitu pihak penitip akan memberikan barang untuk dititipkan. Namun
sebagai jasa atas penyimpanan, maka penitip memberikan bayaran. Ini biasanya terjadi di bank syariah pada produk safe deposit box. Dan ini adalah skema akad wadiah domanah. Bisa dilihat dari skema, maka barang atau aset yang dititipkan diputar oleh bank pada suatu usaha yang kemudian dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang diperuntukkan khusus untuk bank. Nah, keputusan bank untuk memberikan bonus atau tidak, maka itu tergantung dari kebijakan bank itu sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai akad wadiah. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.